Welcome back to Films bersama gue, Chandra. Ini merupakan lanjutan ya dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, mending nonton dulu deh. Sekarang kita masuk ke review. Tidak seperti film pada umumnya yang menghadirkan sosok pahlawan yang baik, di sini kita diperlihatkan sosok penjahat yang sebenarnya mereka juga nggak jahat, sekaligus nggak baik juga sih. Kok bisa gitu? Karena sebagai penjahat mereka tidak membunuh para sandranya. Di sini mereka hanya hendak untuk merampok. Tidak ada motif untuk menyakiti Sandra dalam misinya. Menurut gue ini poin yang penting dalam film ini. Pada season 1 dan 2 kita dihadirkan adu taktik yang epic banget dari Profesor dan Rachel. Profesor yang selalu satu langkah di depan polisi menambah ketegangan dalam Money Heist ini. Polisi yang sudah akan membongkar sosok Profesor harus dikecokkan kembali dengan taktik Profesor yang sangat epic. Ada juga momen-momen percintaan yang menambah keseruan dalam film ini, seperti antara Ryu dan Tokyo, Denver dan Monica, serta Profesor dan Rachel. Pada season ketiga dan keempat, misi mereka di sini bukan hanya untuk merampok, yaitu menjalankan rencana dari Berlin dan membebaskan Ryu. Kemudian kita dihadirkan di sini ke fase yang lebih menegangkan ya, ketika kita dihadirkan oleh tokoh Tamayo dan Sierra. Tamayo yang tidak mengenal negosiasi, sementara Sierra yang ahli memainkan perannya ketika menjalankan diskusi kepada Profesor. Nairobi yang harus mati dalam season ini pun meninggalkan kesan kesedihan yang mendalam ya. Karena sebenarnya dia berniat untuk mendapatkan seorang anak, tapi sayangnya dia harus mati. Peperangan antara Gandia dan kelompok Money Heist juga sangat epic menurut gue. Tapi dalam scene ini ada yang janggal nih menurut gue nih. Ketika Gandia berhasil menembak kepala Nairobi dan meloloskan diri. Dia kan ditembak banyak orang tuh, tapi kok nggak ada yang kena sih? Entah mereka yang nembak Ajitu atau Gandianya yang terlalu jago ya. Dari segi acting, setiap pemain menjalankan perannya dengan sangat baik menurut gua. Alur cerita yang terus naik membuat gua nggak bosen untuk ngakhirin setiap season dalam film ini. Dan sesekali kita juga ditampilkan flashback bagaimana rencana dari setiap perampokan ini dibangun. Neymar juga sempat menjadi salah satu cameo dalam film ini ya. Dan lucunya lagi, dia tuh bilang bahwa dia tuh nggak suka sepak bola. Kan berlawanan banget ya sama kenyataannya. Dan gue masih penasaran ya gimana kelanjutannya nanti di season 5. Kira-kira Sierra bakal ngapain sih ketemu Profesor? Kalian yang punya teori sendiri tentang hal ini bisa komen ya di bawah. Setelah nonton 4 season dari Money Heist, kalian juga harus nonton Money Heist Phenomenon. Di sini kita dijelaskan bagaimana untuk memproduksi film ini ya. Pada saat scene ketika mereka menjatuhkan uang di kota Madrid, itu ternyata mereka harus menerbangkan uang itu dengan kipas angin. Terus hapusnya, ketika itu harus hujan. Ya, jadi sebagian besar uang-uangnya itu basah. Ya, untunglah cuma uang kertas. Dan akhirnya ketika hujannya berhenti, reda, mereka melanjutkan lagi scene tersebut. Perjuangan mereka dalam membuat setiap scene yang epic, menurut gua perlu diacungi jempol ya. Selain itu, masih banyak behind the scene dalam pembuatan film Money Heist ini. Dalam Money Heist Phenomenon. Dengan semua konflik menegangkan yang dihadirkan, jalan cerita yang begitu mempesona, serta usaha dari setiap orang untuk memproduksi film Money Heist ini, film ini keren banget, dan gua kasih rating 9/10. Cukup di sini aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Subscribe buat dukung channel ini. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa kasih komen kenapa kalian suka atau nggak suka sama video ini, biar gue bisa bikin konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai di sini aja. See you.